Salam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Selamat malam. Kami atas nama segenap Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah tutup tahun 2021 dan menyambut tahun baru 2022. Ibadah malam hari ini adalah perwujudan dan ungkapan syukur kita karena selama 1 tahun ini, khususnya selama pandemi, ternyata hidup kita selalu menerima berkat Tuhan, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat nafas kehidupan, berkat rezeki dan penyertaan serta tuntunan tangan Tuhan. Penghujung tahun 2021 segera kita jelang. Kita percaya tahun-tahun yang kita lewati merupakan pemberian Allah Sang Pengatur Waktu yang abadi. Tahun 2021 akan segera berlalu dan berganti tahun baru. Hal ini adalah suatu penanda bahwa satu tahap perjalanan hidup dan serangkaian pengalaman iman telah terlewati. Sekarang Tuhan mengundang kita untuk membangun pengharapan pada masa depan dalam pesiaran hidup yang masih diperkenankannya. Marilah kita merendahkan diri, merendahkan hati, dan bersyukur kepada Allah. Kita nyatakan hormat kepada Tuhan dengan mengumandangkan pujian dari PKJ 27 ayat 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru. Mari para kekasih Tuhan, kita bersama memulai akan ibadah kita di saat ini. Ibadah tutup tahun saat ini baiklah dilakukan dalam nama Allah Bapa, Sang Pengatur Waktu dan Kehidupan, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Tema ibadah tutup tahun saat ini adalah mengingat cinta kasih Tuhan. Jemaat memuliakan Tuhan dengan NKB 73 bait yang pertama dan ketiga.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Allah, kita penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Kita sering kurang menghargai Tuhan dan karyanya, juga sering kurang menghargai sesama dalam kehidupan sehari-hari. Waktu pemberian Tuhan sering kita pergunakan untuk hal-hal yang sia-sia, yang sebenarnya tidak bermanfaat bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah di penghujung tahun 2021 kita bersama-sama memohon pengampunan dari Tuhan. Doa pengakuan dosa kita lakukan secara litani. Ya Allah, pandanglah kami umat-Mu yang pada malam ini menghadap kepadamu di akhir tahun 2021. Lihatlah kami yang berdosa ini. Dalam hati kami teringat akan kesalahan yang telah kami lakukan selama tahun 2021. Sering kami tidak menghiraukan perintah Tuhan. Acap kali kami meninggalkan jalan Tuhan dan mengikuti keinginan hati kami sendiri. Berulang kali kami mengabaikan panggilan Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Kesadaran kami akan kehadiran-Mu menjadi semakin tumpul karena kami telah terbiasa dengan kasih yang Kau limpahkan. Di dalam kekosongan dan kesepian hidup kami,
Kami justru jatuh dan berbuat jahat di hadapan-Mu. Kami melayani-Mu namun tidak sepenuh hati. Kami juga kehilangan sukacita untuk melayani dan menerima berkat-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau mengampuni segala kesalahan dan pelanggaran kami. Kiranya Engkau menunjukkan kepada kami kasih pengampunan yang melepaskan kami dari belenggu dosa yang mengikat kami, sehingga kami terbebas dari dosa dan beroleh kasih penyertaan-Mu. Bawa kami untuk semakin dekat dan lekat kepadamu ya Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Bersama kita menerima berita pengampunan dosa. Tuhan Maha Pengasih dan Pengampun, dalam kasih-Nya Ia mengampuni setiap orang yang mengakui kesalahannya dengan hati yang tulus, sebagaimana firman-Nya yang demikian. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Kita memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 40 bait yang pertama dan kedua. Persembahan pujian dari pemuda, disilakan. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan.
Kami dari pemuda ingin mempersembahkan pujian yang berjudul Harapanku, di mana pujian ini menggambarkan harapan kita semua untuk menyambut tahun 2022, menaruh semua harapan kita di dalam Tuhan. Selamat menikmati.
Bapak Ibu berikan aplaus dulu pada pemuda-pemudi kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 12 sampai dengan 19 sebagai dasar di dalam renungan kita pada peribadatan malam hari ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, bersama kita satukan hati untuk kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, hari yang Engkau berikan kepada kami, di mana hari demi hari hingga sampai pada penghujung tahun 2021 ini, Engkau senantiasa memelihara hidup kami di dalam anugerah-Mu. Sehingga apabila saat ini kami dapat beribadah kepadamu, itu juga adalah karena kasih setia dan rahmat-Mu bagi kami. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena pada malam ini Engkau berkenan menjumpai kami melalui pembacaan dan pemberitaan firman-Mu yang kudus. Kami mohon dengan segala kerendahan hati, kiranya Bapa memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami firman-Mu dan menjadikan sebagai terang pada jalan hidup kami. Kepada Bapak Pendeta Musa Samuel Hurulean, sebagai saluran berkat akan pengajaran firman-Mu, Engkau kuasai dengan Roh Kudus-Mu sesempurnanya, sehingga boleh menjadikan berkat bagi setiap kami yang mendengar. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dan menghidupi firman-Mu. Kami berdoa dan memuliakan diri-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yohanes 8 ayat 12 sampai dengan 19, demikian sabda firman-Nya. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, Di manakah Bapamu? Baik, jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Amin. Sungguh kita yang berbahagia dan diberkati Tuhan adalah kita yang mendengar dan melakukan sabda Tuhan di hidup kita setiap saat. Amin. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, karena Tuhan menghantar kita sampai di penghujung tahun
2021. Sesaat lagi kita akan berpindah waktu dari tahun 2021 ke 2022. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengingat cinta kasih Tuhan adalah tema perenungan kita bersama di akhir tahun ini. Kalau Bapak Ibu diberi kesempatan untuk berkomentar tentang pertanyaan apa yang paling Bapak Ibu ingat, peristiwa apa yang pernah dan selalu diingat terjadi dan selalu diingat di sepanjang tahun 2021. Saya kok percaya atau lebih yakin jawaban kita lebih cenderung kepada sering mengingat peristiwa-peristiwa yang menyesakkan, peristiwa-peristiwa pahit dari pengalaman yang kita alami dibanding dengan peristiwa-peristiwa manis dan penuh sukacita. Dan kalau itu menjadi jawaban kita Bapak Ibu, maka sangat cocok dengan kecenderungan akal manusia yang lebih mudah mengingat peristiwa-peristiwa yang pahit dalam hidup dibanding dengan peristiwa-peristiwa suka atau kebaikan-kebaikan yang kita terima. Kecenderungan itu bisa terlihat Bapak Ibu andai kita menilai seseorang, apalagi orang itu yang tidak kita sukai, kita lebih melihat kepada kekurangannya dibanding dengan kelebihannya. Kita lebih sorot kepada kejelekannya, padahal kebaikannya banyak yang terlihat. Dan itu realitas yang kadang kita alami ataupun kita lakukan. Sehingga tidak salah kalau ada pepatah atau peribahasa, panas setahun dihapus oleh hujan sehari, atau nila setitik rusa susu sebelanga. Ini peribahasa yang mengingatkan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk melihat hal-hal yang sifatnya dalam tanda kutip negatif dibanding dengan hal-hal yang lebih bersifat positif di seputar kehidupannya. Dan cara pandang yang sama pun kadang kita pakai untuk mengukur bagaimana Allah memelihara kehidupan kita dengan cinta kasih setiap saat. Yang selalu saya dan Bapak Ibu renungkan atau ingat-ingat adalah saat-saat yang sulit dalam kehidupan kita. Kalau itu terkait dengan perenungan kita di akhir tahun, maka kita lebih mengingat kepada persoalan-persoalan yang sukar dan sulit yang pernah kita alami, padahal kasih dan kemurahannya itu berlimpah ruah menyertai perjalanan kehidupan kita. Orang lebih cenderung melihat dampak korban manusia dan kehilangan harta benda akibat erupsi Gunung Semeru dibanding dengan sejumlah sisi positif yang hadir bersamaan dengan peristiwa itu. Misalnya saja muncul material berupa pasir dan batu yang berkualitas yang digunakan manusia untuk membangun tanah pertanian jauh lebih subur, lokasi tambang pasir yang baru muncul mata air yang penuh mineral yang berkhasiat bagi manusia. Dan hal yang luar biasa adalah di saat seperti itulah semangat persaudaraan terpicu, bangkit
sebagai wujud saling menolong dan menopang sesama. Kekasih-kekasih Tuhan, hal menarik lainnya adalah ketika kita diminta untuk merenungkan seperti apa sih perjalanan kehidupan kita di sepanjang tahun 2021, maka manusia cenderung untuk merenung apa yang dilakukan Tuhan dan atau sesama terhadap dirinya. Jarang manusia merenung seperti apakah diriku terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Sudah seberapa kalikah kejahatanku kepada Tuhan dan kepada sesama? Ini jarang direnungkan. Andai saja kita semua merenungkan itu, maka pasti kita akan mengenal siapa diri kita, dan kita pun belajar menerima bahwa peristiwa apapun yang terjadi dalam pengalaman kehidupan kita, itulah yang patut saya dan Bapak Ibu terima. Terima dengan penuh ucapan syukur. Bahagian firman Tuhan yang kita baca di hari ini adalah kelanjutan dari tuntutan orang Yahudi agar perempuan yang tertangkap basah berzina supaya dirajam dengan batu sampai mati. Karena itu ada di dalam aturan hukum Taurat. Dan itu harus dilakukan menurut para pemuka agama Yahudi. Namun pendekatan yang dibuat Tuhan Yesus adalah pendekatan pengampunan. Tuhan Yesus mau menjelaskan bahwa tidak sesederhana itu Allah menghukum seseorang jika dia bersalah. Jika seseorang melakukan kesalahan, maka yang dilihat Tuhan bukanlah kejahatannya, tetapi bagaimana agar manusia itu tidak mati dalam kesalahan dan kejahatan, melainkan memperoleh pengampunan dan keselamatan. Sebuah pendekatan yang tepat dan benar untuk merespon manusia yang kadang jatuh dalam dosa. Sang terang sejati memberi teladan kepada para pengikutnya agar tidak mendahulukan sisi hukuman, tetapi mendahulukan sisi pertobatan dan pengampunan, sebagaimana yang telah Allah lakukan bagi kita. Kalau saya dan Bapak Ibu mencermati realitas yang terakhir yang baru saja disampaikan, maka sesungguhnya itu adalah bahagian cinta kasih Tuhan yang patut diingat. Tetapi sayangnya orang-orang di dalam perenungan kadang cinta kasih berupa pengampunan ini diabaikan. Orang tidak memperhitungkan sudah seberapa kalikah aku bersalah dan Tuhan mengampuniku sepanjang tahun 2021. Itu tidak dalam perhatian manusia. Mengapa? Karena orang lebih berpikir soal berkat-berkat lain dalam pekerjaan, dalam perjuangannya, dalam penerimaannya dari siapa saja. Itu yang dipikirkan dan itu disebut sebagai cinta kasih Allah. Sementara pengampunan demi pengampunan dari waktu ke waktu itu sering diabaikan. Kekasih Tuhan, kalau saya dan Bapak Ibu mengimani bahwa Allah mengasihi semua manusia dengan kasih yang sama dan tanpa syarat, maka seharusnya setiap kita menghayati dan mengakui bahwa tiap realitas suka duka yang kita alami sepanjang perjalanan tahun ini, apapun itu mesti ada sisi baiknya. Dengan mengimani itu Bapak Ibu, maka ketika kita merenungkan tema mengingat cinta kasih Tuhan
di penghujung tahun ini sesungguhnya mengandung makna bahwa Allah mengasihi diriku dan mengasihi keluargaku berbeda dengan Allah mengasihi orang lain dan keluarganya. Maksud saya, cara Allah mengasihi kita dan orang lain, Dia memakai atau selalu memakai cara yang berbeda. Pengalaman suka duka yang dialami itu adalah cara Allah menuntun setiap pribadi. Allah mengubah dan membawa pribadi itu kepada rencananya. Sehingga kalau kita membanding-banding, kok aku tidak sama dengan pribadi yang A, B, C. Memang Dia mengasihi kita dan menghantar kita demi meningkatkan ketaatan kepadanya dengan cara yang berbeda. Sehingga ketika Dia mengasihi kita dengan cara berbeda, itu bukan soal. Suka duka yang kita alami adalah cara Tuhan menghantar kita untuk membawa kepada rancangannya yang sejati. Begitu juga kita jangan semudah itu membanding-banding. Kok sepanjang perjalanan tahun ini keluargaku kurang beruntung dibanding dengan keluarga A, B, C, D. Sekali lagi, apapun peristiwa yang terjadi, Tuhan punya cara yang berbeda untuk mengasihi kita. Dan cara itu adalah jalan untuk membawa kita kepada rencana dan kehendak Tuhan. Sehingga manusia tidaklah bijak jika menilai Tuhan mewujudkan kasih dengan selalu mengutamakan pribadi yang lain dibandingku atau keluarga yang lain dibanding keluargaku. Di dalam skop yang lebih luas Bapak Ibu, kalau dalam perjalanan kehidupan persekutuan kita sepanjang tahun 2021, kalau saya dan Bapak Ibu menemukan pelayanan-pelayanan yang kurang memuaskan atau ada kendala-kendala besar dalam mewujudkan pelayanan yang optimal di tengah-tengah jemaat ini, maka sebetulnya jangan lalu kita serta-merta menunjuk siapa yang harus bertanggung jawab, yang itu salah, yang ini salah. Tetapi dengan rendah hati mari kita bersama-sama mengakui di hadapan Tuhan, pendeta, penatua, diaken, komisi-komisi, para pamong, pengurus kelompok, dan semua warga jemaat, kita diminta untuk masing-masing berintrospeksi sejauh mana kesungguhanku untuk melayani Tuhan sebagai pelayan, ataukah sejauh manakah keterlibatanku sebagai warga di dalam menopang kegiatan pelayanan jemaat Tuhan sepanjang tahun 2021. Karena kita sadari atau tidak, keterlibatan sebagai pribadi atau sebagai keluarga tentu sangat berdampak bagi pembangunan sebuah jemaat ke depan. Diakui ataupun tidak, ada korelasi yang sangat dekat antara situasi hidup keluarga kita dengan situasi hidup di dalam jemaat. Bila di dalam keluarga kita ada damai, ada ketenangan, ada ketentraman, walaupun tidak mutlak ya yang saya katakan, sekali lagi bila di dalam keluarga kita ada situasi tenang, damai, penuh shalom, maka keadaan yang sama akan kelihatan dalam kehidupan persekutuan berjemaat. Tapi sebaliknya, ketika ada pertikaian, ada perselisihan, ada kebencian, ada dendam, ada iri hati dan sebagainya, maka hal-hal seperti itu pun juga akan muncul dan mewarnai kehidupan persekutuan berjemaat kita.
percaya atau tidak. Wajah kehidupan persekutuan jemaat adalah gambaran situasi pergumulan kehidupan keluarga-keluarga kita. Sehingga mari Bapak Ibu, siapapun kita, mari kita mewujudkan kasih, damai, ketenangan, ketenteraman di dalam kehidupan keluarga, sehingga wujud itu akan nyata dalam kehidupan persekutuan. Saya mengatakan demikian bukan berarti tidak ada, tetapi itu akan menjadi kekuatan damai yang meluas di dalam kehidupan persekutuan ketika setiap kita semakin mewujudkan damai sejahtera itu dalam kehidupan berjemaat kita. Mengingat cinta kasih Tuhan di penghujung tahun 2021, tujuannya supaya mari kita belajar bersyukur bahwa semua pengalaman suka duka yang telah kita lewati, kita bersyukur karena dengannya Allah menghantar kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai persekutuan untuk lebih baik dan mulia lagi kehidupan kebersamaan kita. Pengingat cinta kasih Tuhan artinya bahwa kita diminta untuk mengingat betapa dahsyatnya pengampunan yang diberikan Tuhan dari waktu ke waktu sepanjang kehidupan kita di tahun 2021. Sehingga mari kita bangkit untuk meresponnya dengan cara menanggalkan perilaku hidup kita yang lama, mengenakan perilaku hidup yang baru untuk hidup di dalam tahun yang baru, tahun yang penuh pengharapan di dalam kasih Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, kita bersama masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri, kita mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara kelompok Markus, Datanglah Tuhan. Disilakan.
Bapak Ibu beri aplaus untuk kelompok Markus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, kini tiba saatnya kita memperbarui iman kepercayaan kita, iman rasuli. Untuk itu jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk kembali. Para kekasih Tuhan, kita siapkan hati kita menghadap Tuhan dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, bahwa di saat dan hari ini Tuhan berkenan menghantar perjalanan hidup kami, dan kami tiba di saat atau di hari terakhir di mana kami akan memasuki tahun 2022. Kami bersyukur untuk semua peristiwa yang terjadi, peristiwa suka duka yang dialami di sepanjang tahun 2021. Ajarlah kami untuk kami mengingat, bukan untuk menyimpulkan bahwa Tuhan memperhatikan kami lebih baik daripada yang lain atau sebaliknya, tetapi kami mengingat dan mengimani bahwa suka duka yang terjadi dalam hidup kami sebagai pribadi maupun keluarga adalah cara Tuhan memproses kami, membawa kami, meningkatkan kedekatan kami, meningkatkan ketaatan kami kepadamu, bahkan membawa kami untuk lebih dekat kepada rencanamu. Sehingga perbedaan-perbedaan yang kami lihat dan pahami bukan menjadi soal bagi kami, tapi kami belajar untuk mensyukuri semua realitas itu sebagai wujud dari cinta kasih Tuhan dalam hidup kami sebagai pribadi, keluarga maupun persekutuan. Begitu juga kami mensyukuri bahwa perjalanan kehidupan sebagai bangsa dan negara, seperti apapun yang kami sama-sama alami, seperti apapun kendala-kendala yang dirasakan dalam kehidupan pemerintahan bangsa dan negara kami juga mengimani bahwa Tuhan pun membawa kami sebagai bangsa, memproses kami untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, sekalipun kadang-kadang kami merasa khawatir dan cemas dengan realitas kehidupan yang kami alami bersama. Ajari kami untuk kami mensyukuri semua realitas kehidupan ini sebagai cara Tuhan untuk membawa kehidupan bangsa ini menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Karena itu Tuhan menolong pemerintah kami dengan segala daya dan upaya untuk membawa kehidupan berbangsa kami menuju lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih Bapa di surga, oleh perkenanan mula
tahun 2021 dengan segala pergumulan-pergumulan hidup kami akan segera lewati dengan kekuatan dan pengharapan yang sama tentang kasih dan penyertaan Tuhan. Kami siap untuk memasuki tahun 2022 sebagai tahun rahmat Tuhan bagi kehidupan kami semua. Tuhan, mampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu, sekalipun terkadang kami sulit untuk menerima berbagai realitas hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan setiap kami. Mampukan kami untuk semakin mengerti kehendak Tuhan, baik yang baru disampaikan maupun rencana-rencana-Mu dalam hidup dan perjalanan setiap kami. Tuhan Yesus, tolong juga kami semua, khususnya upaya pemerintah dan tenaga medis di dalam pencegahan penyebaran virus corona yang telah menjadi bahagian pergumulan kami sepanjang kurang lebih 2 tahun. Tapi kami tetap percaya kepada kuasa Tuhan yang menyelamatkan kami, bangsa dan negara ini. Tuhan, tolong kami sebagai warga bangsa supaya tetap setia mendukung pemerintah dalam berbagai program demi masa depan bersama. Kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan memberkati gereja-Mu di tengah-tengah dunia, gereja yang telah mewujudkan panggilannya dalam beragam-ragam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Kami berdoa agar senantiasa gereja-Mu dikuatkan dan diberkati Tuhan. Terkhusus Persekutuan Gereja Indonesia, lebih khusus Gereja Kristen Jawi Wetan, dan bagi kami di lingkup Jemaat Pari. Terima kasih Bapa di surga, kami diberkati dengan pengalaman-pengalaman pelayanan sepanjang tahun 2021. Kami tahu bahwa perjalanan pelayanan yang telah kami lewati bukan hal yang mudah. Tapi kami percaya bahwa Tuhanlah yang menuntun kami di dalam kekurangan dan keterbatasan. Kami boleh memenuhi apa yang menjadi bahagian dan peran kami, baik kami sebagai pelayan-pelayan maupun kami sebagai warga jemaat. Terima kasih Tuhan telah memampukan kebersamaan yang tercipta di antara kami, sehingga sekalipun di masa-masa yang sulit kami saling menopang di dalam keterbatasan kami untuk tetap mewujudkan kehadiran kami sebagai jemaat gereja Tuhan di tengah-tengah dunia dan khusus di lingkup Jemaat Pari. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan menyertai kami, menyertai warga jemaat sebagai pribadi keluarga. Kami pun juga harus mengakui bahwa masa di tahun 2021 perjalanan kami bukanlah hal yang gampang. Karena oleh kemurahan dan cinta Tuhan banyak peristiwa-peristiwa suka duka yang boleh kami alami. Tetapi kami tetap mengakui bahwa semuanya adalah bagian dari rencana kasih Tuhan yang patut kami terima dan kami syukuri. Sehingga kami pun siap untuk menjalani hidup di tahun baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur Tuhan memberkati kami semua, bahkan Tuhan beri kami kesempatan untuk beribadah bersama di malam hari ini. Terima kasih Tuhan menolong kami. Tuhan juga memberkati aparat keamanan, Polri, TNI, dan rekan-rekan saudara-saudara kami lainnya yang ikut serta memberikan kenyamanan dan keamanan ketika kami melangsungkan ibadah ini. Kami mengucap syukur dan mohon Tuhan berkenan memberkati saudara-saudara kami ini. Terima kasih Tuhan, kami semua yang terlibat di dalam membangun ibadah di penghujung tahun 2021. Kami yang terlibat di dalam liturgi, kami yang menyampaikan persembahan pujian dalam bentuk vokal group, dalam bentuk paduan suara. Terima kasih Tuhan memberkati kami sehingga kami dimampukan untuk mewujudkan talenta suara dalam bentuk persembahan pujian.
Biarlah Tuhan berkenan menerima semuanya sebagai wujud pengakuan kami bahwa Tuhan mengasihi hidup kami. Begitu juga dengan berbagai keterlibatan lain, peran-peran lain untuk mewujudkan perjalanan ibadah ini. Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Tuhan berkati kami dalam persiapan diri untuk menyongsong atau mengakhiri tahun 2021 dan memulai tahun 2022. Biarlah kami dimampukan untuk terus berjaga-jaga mempersiapkan hidup ini untuk menyongsong kedatangan Kristus, kedatangan di kali yang kedua. Kami berdoa bagi semua saudara-saudara kami, para simpatisan yang ikut serta dalam ibadah di malam hari ini. Tuhan berkenan menolong, mengasihi, dan memberkati mereka adanya. Ampuni segenap salah dan dosa kami Tuhan, lalu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami haturkan doa kepada Bapa di sorga dan juga mengakhiri syafaat kami dengan pujian doa Bapa kami. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kasih dan anugerah Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Tuhan telah melimpahkan berkat-Nya di dalam kehidupan kita keseharian. Sebagai ungkapan syukur, mari kita menghaturkan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebagai dasar firman Tuhan, yaitu di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin.
Mari kita bersama-sama memuji kemuliaan nama Tuhan dan menghaturkan persembahan yang sudah kita kumpulkan untuk ke depan. Dari PKJ 216 bait 1 dan 2, berlimpah sukacita di hatiku. Allah yang hidup, yang senantiasa melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami setiap saat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Persembahan yang kami haturkan, Tuhan berkati dan sucikan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat kehidupan kami. Amin. Kekasih Tuhan, saya mengundang untuk bersama berdiri. Jemaat Tuhan, kurang lebih 4 jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2021 dengan segala kenangan, suka duka, dengan tetap percaya bahwa ketika Tuhan menuntun dan memimpin kita dalam perjalanan di tahun 2021, maka tuntunan yang sama pun Tuhan akan melakukannya, bahkan lebih ketika kita menjalani kehidupan di tahun baru, tahun 2022. Dengan keyakinan itulah kita akan pulang ke rumah tangga, ke keluarga kita dalam pergumulan dan pekerjaan kita sehari-hari, sambil percaya bahwa kita diberkati Tuhan untuk hidup di dalam pengharapan akan Dia. Di akhir ibadah ini kita bersama memuliakan Tuhan dengan NKB 48 bait yang pertama. Bila
serahkan hati dan hidup saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera selamanya. Amin. Kami mohon untuk segenap jemaat yang hadir pada malam hari ini untuk bersabar tinggal sebentar. Kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari jemaat yang akan diwakili oleh Bapak Hudiono Syekh Marwoko. Kami persilahkan. Tes. Biasanya manggil saya Mas Woko, tadi agak resmi Pak Hudiono Syekh Marwoko. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama tentu kita mengucap syukur kalau hari ini kita sudah berada di ujung tahun. Kalau ada banyak hal yang sudah kita lewati, hal-hal yang baik, ya pasti sepantasnya kita mengucap syukur. Kalau ada hal yang buruk, mungkin kegagalan, kedukaan dan sebagainya, harus tetap kita hayati sebagai kasih Tuhan yang menuntun kita, membangun kita, membentuk kita untuk terus bertumbuh dalam Tuhan. Yang kedua, kalau kita melihat bahwa semua bentuk pelayanan itu sama di hadapan Tuhan, maka ucapan terima kasih pertama kali selain bersyukur kepada Tuhan, saya sampaikan ke Mas Adi. Karena Mas Hadi itu tidak pernah didaur, sudah lama sekali. Pendeta di Pare yang paling lama itu hanya 12 tahun, Mas Hadi sudah lebih dari 12 tahun. Makanya harus kita ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Hadi selaku koster. Untuk sementara majelis jemaat tidak boleh meri, tidak boleh iri dulu. Ya, yang kedua tentu saja kepada pelayan Pamong KPAR, itu kan juga mulai saya duduk di KPAR sampai sekarang juga kadang-kadang masih mengajar, itu kan luar biasa dedikasinya. Juga guru katekisasi, nah yang terakhir baru kepada majelis jemaat. Kepada majelis jemaat tentu saja kami mengucap syukur kalau
pulih dibangun, dibimbing, kemudian dilayani luar biasa. Semoga hal yang baik terus bisa dipacu untuk membangun gereja yang bertumbuh dalam Tuhan. Yang kedua, yang berikutnya juga kita patut mengucap syukur Bapak Ibu, dalam pelayanan kita memang selalu ada hal yang kita lihat tadi. Saya takut mau menyampaikan hal yang kurang, tetapi harus ada keberanian untuk melihat hal-hal yang kurang. Ya, dalam hal ini mungkin lebih banyak melibatkan kaum muda. Dalam perkembangannya dunia cepat sekali berubah dan teman-teman yang muda yang bisa mengikuti. Oleh karena itu harus diberi ruang yang lebih luas kepada teman-teman pemuda untuk bisa melayani Tuhan. Bapak Ibu, kalau 2 tahun, 3 tahun yang lalu kita tidak pernah merasakan ada namanya streaming, ada namanya online, tetapi 2 tahun ke belakang ini kita harus dipaksa gitu. Dan yang bisa mengikuti banyak adalah teman-teman muda. Oleh karena itu ruang yang luas harus diberikan kepada teman-teman pemuda, juga kepada anak-anak kita yang nanti akan menggantikan kita. Anak-anak KPAR itu harus dilayani lebih. Saya kira secara umum itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi PR kita bersama Bapak Ibu. Dan jemaat, marilah kita tidak menuntut orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang seperti kita lakukan. Tetapi marilah kita ambil bagian sesuai dengan bagian kita masing-masing. Mengerjakan dengan sukacita, melayani Tuhan menurut kemampuan dan kapasitas kita. Saya kira itu yang perlu kita lakukan. Dan terima kasih atas waktunya. Kiranya Tuhan memberkati, dan evaluasi ini bukan rembuk warga, tetapi hanya sepintas mungkin menjadi sesuatu yang bisa memicu kita untuk lebih bertumbuh, lebih berkembang, menapaki hari-hari yang akan datang. Pada akhirnya kami sampaikan selamat Hari Natal dan juga menyongsong tahun baru. Semoga kita bisa menghadapi tahun-tahun ke depan dengan suasana yang lebih baik. Kiranya Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Pak Woko. Pak Woko, sebentar. Selanjutnya akan disambut oleh Bapak kita, Bapak Pendeta Musa Samuel Hurulean. Kami persilahkan. Lupa Pak. Baik, terima kasih Pak Woko yang sudah mewakili warga jemaat. Sekalipun memang banyak hal yang masih harus disampaikan, tapi dalam batin kami menyadari kekurangan dan keterbatasan. Tapi izinkanlah kami untuk lebih awal menyampaikan selamat merayakan Natal Kristus dan selamat mempersiapkan diri untuk menyongsong tahun baru 22 tentunya dengan penuh pengharapan. Kami sampaikan kepada seluruh warga Gereja Kristen Jawetan Jemaat Pare dan semua saudara-saudara kami yang selama ini ikut bersama-sama dalam beribadah di tempat kami, di jemaat yang kami atau kita cintai. Bapak Ibu, sekilas memang catatan penting bagi kami yang disampaikan tadi bahwa memang 2 tahun terakhir ini kemudian membuka pikiran dan hati kita untuk kita memberikan ruang bagi anak-anak kita, para pemuda-pemudi. Tetapi juga kami berharap tidak hanya sebagai lembaga membuka ruang, tapi tolong Bapak Ibu juga tolong memberikan kesempatan bagi putra-putri yang bagi kami sesungguhnya jauh lebih banyak dari yang ada, dan mereka punya potensi yang sangat besar untuk bersama membangun jemaat ini. Karena itu kami berharap kesediaan Bapak Ibu untuk ikut mendorong, memberi ruang juga agar bersama-sama kita mengelola jemaat kita ini untuk lebih baik ke depan sesuai dengan rancangan Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya mewakili rekan-rekan anggota majelis jemaat. Tentunya di sepanjang bahkan di penghujung daur 2019-2021
bahkan di penghujung tahun ini kami menyampaikan rasa terima kasih kami kepada jemaat lewat berbagai partisipasi yang sudah ditunjukkan untuk menopang kami dalam mewujudkan pelayanan selama ini, bahkan khusus untuk sepanjang tahun ini. Kami mengakui bahwa banyak hal yang kami kurang lakukan secara optimal. Kekurangan dan keterbatasan ini pun memang kami sadari. Secara manusiawi kami sudah berupaya, namun tentunya juga upaya manusia itu ada keterbatasannya, sehingga izinkanlah di penghujung tahun 2021 mohon kami dimaafkan. Ngaten nggih Bapak Ibu, penyerangan dan memaafkan pun tidak apa-apa. Yang penting kami sudah minta maaf. Itu. Lalu Bapak Ibu kekasih Tuhan, kami juga menghimbau supaya mari di dalam menjalani aktivitas di tahun 2022, tahun yang sesaat lagi kita masuki, kami tetap memohon dukungan para Bapak Ibu jemaat semuanya. Mari kita bersama-sama ikut berpartisipasi, saling menopang, tentunya sesuai dengan peran dan bagian-bagian kita, sehingga kita dapat lebih diberkati Tuhan, dimampukan Tuhan untuk berbuat yang lebih baik demi membangun jemaat Tuhan, jemaat yang kita cintai ini untuk lebih baik lagi di waktu-waktu yang akan datang. Dan juga sekali lagi kami mohon dimaafkan ketika dalam perjalanan pelayanan sepanjang tahun 2021 ada banyak hal yang tentunya Bapak Ibu pikirkan atau renungkan, atau banyak hal tentang eksistensi kami para pelayan-pelayan Tuhan, ataupun khusus saya dan keluarga. Ketika ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon sekali lagi dimaafkan, dan mari kita membangun lembaran hidup yang baru di tahun 2022, tentunya dengan semangat yang baru, agar kita diizinkan Tuhan untuk melakukan yang lebih baik lagi. Itu yang bisa kami sampaikan, dan apa yang sudah disampaikan dari wakil jemaat tadi akan menjadi catatan bagi kami untuk kami akan bisa lakukan, tentunya dengan bantuan Bapak Ibu sekalian. Begitu yang bisa kami sampaikan di saat ini. Sekali lagi selamat malam, selamat mempersiapkan diri untuk memasuki tahun 2022. Tuhan Yesus sayang dan kasihi kita bersama-sama. Amin. Terima kasih. Pak Woko bisa kembali ke tempat. Pak Pendeta berserta segenap majelis jemaat, kami mohon untuk di depan. Kita akan bersalam-salaman. Kami segenap majelis jemaat mengucapkan selamat Natal dan menyongsong tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua.